Dukung pemulihan ekonomi nasional melalui invasi bermusik, Armada 2 gelar Navy Jazz Traffic Festival di Malang. Kembangkan potensi maritim di wilayah Lantamal 6 Makassar melalui launching wisata perairan Jalaria Watersport. Sukses tentunya tidak hanya milik mereka yang cerdas, melainkan milik mereka juga yang mau untuk berusaha. Hello Netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Selasa 17 Mei 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. MTF Commander memberikan jam komandan khusus kepada prajurit KRI SIM 367 dalam perpanjangan masa tugas. Tugas merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalani. Dalam hal ini, Satuan Tugas Maritime Task Force TNI Kontingen Garuda 28M Naval yang terdiri dari satu unit kapal perang Republik Indonesia KRI Sultan Iskandar Muda 367 dan satu unit helikopter Panther HS-4206 yang on-board di atasnya. Seusai melaksanakan penugasan selama lebih dari 1 tahun di daerah misi Lebanon, KRI SIM 367 mendapat perpanjangan waktu penugasan untuk kedua kalinya. Sementara itu, dengan adanya perpanjangan ini, seluruh prajurit Satgas sangat antusias menerima jam komandan yang dipimpin langsung oleh pejabat nomor 1 MTF Commander di dermaga Pelabuhan Beirut. Menurut Komandan Satuan Tugas, kegiatan ini bukan hanya sebuah penghormatan, namun juga sebuah pencapaian yang luar biasa atas kerja keras selama ini. Bukan suatu hal yang mudah untuk mendapatkan perhatian khusus dari seorang pimpinan bertaraf internasional seperti MTF Commander. Bertolak dari Semarang, perwira kapal perang latih Taruna Akademi Angkatan Laut latihan praktek passing exercise. Kapal perang Banda Aceh 593 bersama dengan kapal perang Banjarmasin 592 meninggalkan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan membawa satuan tugas latihan integrasi Taruna Nusantara 42 tahun 2022 menuju Nusa Tenggara Barat. Pada saat memasuki perairan Laut Jawa, Taruna-Taruni Akademi Angkatan Laut tingkat 4 Angkatan ke-67 Korps Pelaut melaksanakan passing exercise yang merupakan dasar pelatihan untuk koordinasi dan kerjasama antar kapal yang akan berpapasan melalui prosedur komunikasi, baik melalui komunikasi radio, isyarat bendera maupun isyarat lampu guna mendapatkan kesepakatan sehingga keamanan navigasi terpenuhi. Dengan harapan pada saat penugasan nanti, para taruna-taruni Akademi Angkatan Laut sudah cukup memahami dan bisa melaksanakan sesuai prosedur yang benar. Jatuh kemudian terseret arus, seorang nelayan berhasil ditemukan gabungan SAR prajurit Lanal Lampung. Yang nggak kayu atau apa? Nggak ada sama sekali. Sabtu siang 15 Mei, seorang warga melapor ke Pos TNI Angkatan Laut Teladas Lanal Lampung. Satu orang nelayan dikabarkan jatuh ke laut dan terseret arus saat tengah mencari ikan menggunakan perahu ketinting di sekitar perairan Kuala Teladas Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung. Menindaklanjuti laporan warga, SAR gabungan yang diikuti prajurit Pos TNI Angkatan Laut Teladas segera melaksanakan pencarian. Kendati telah menyisir perairan sekitar kejadian, namun SAR tidak membuahkan hasil. 2 hari kemudian, ditemukan benda mencurigakan terapung yang ternyata diidentifikasi merupakan jenayah nelayan yang sedang dicari. Selanjutnya, korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan, dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dukung pemulihan ekonomi nasional melalui invasi bermusik, Armada 2 gelar Navy Jazz Traffic Festival di Malang. Mendatangkan musisi nasional, Festival Musik Jazz Navy Jazz Traffic Festival digelar di Lawang, Jawa Timur. Agenda tersebut dianggap bisa membangkitkan industri musik dan sektor ekonomi setelah pandemi COVID-19. NJTF digelar di sebuah pedesaan yang sejuk Villa Navy Residence, Lawang, Malang, Jawa Timur. Panglima Koarmada 2 Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto yang membuka kegiatan ini menyampaikan dengan adanya festival ini ingin menyatakan bahwa kita pernah berinovasi untuk meningkatkan musik dengan berbagai cara walaupun terkungkung dalam pandemi COVID-19 yang belum selesai. Makassar begitu sangat mendukung kegiatan ini karena
ingin memberikan kontribusi yang besar bagi negara khususnya dan masyarakat Jawa Timur pada khususnya. Menghadirkan berbagai alat utama sistem senjata Tentara Nasional Indonesia terbaru, serta penampilan dan atraksi dari prajurit TNI Angkatan Laut seperti halnya Orkestra Indonesia Navy yang berhasil memukau penonton. Dalam acara ini juga akan diadakan vaksinasi massal, donor darah, serta pagelaran produk-produk UMKM di Jawa Timur. Kembangkan potensi maritim di wilayah Lantamal 6 Makassar melalui launching wisata perairan Jalaria Watersport. Bertepat di gazebo Pantai Jalaria Markas Komando Lantamal 6 Makassar, Komandan Lantamal 6 Makassar Laksamana Pertama TNI Dr. Beni Sukandari meresmikan Jalaria Watersport sebagai salah satu potensi maritim melalui pembinaan olahraga perairan yang ditandai dengan penandatangan prasasti. Adapun cabang olahraga yang dapat dikembangkan di Jalaria Watersport Lantamal 6 Makassar antara lain berenang laut, snorkeling, dayung perahu naga, kano, laser windsurfing, ski air, layar, scuba diving, serta olahraga rekreatif yaitu banana boat, donut ride, flying fish, flyboard, single parasailing, dan jet ski. Dengan diresmikan Jalaria Watersport Lantamal 6 ini diharapkan dapat memasyarakatkan olahraga perairan dan pembinaan atlet-atlet olahraga perairan, membangun sumber daya manusia maritim sebagai salah satu upaya pembinaan teritorial matra laut dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan laut sekaligus sarana rekreasi yang murah bagi masyarakat. Nah, potensi seperti ini yang harus kita tumbuh kembangkan, kita angkat sehingga apa? Potensi yang ada saat ini harus kita bina lebih dini, ya, dengan fasilitas yang cukup memadai yang ada di Lantamal 6 Makassar ini. Ke depan harapannya selain Lantamal 6 Makassar sendiri, tentunya atlet-atlet ini bisa membawa nama Sulawesi Selatan. Lantamal 9 gelar vaksinasi sebagai upaya tingkatkan herd immunity di Maluku. TNI Angkatan Laut tercatat dari bulan Januari 2022 hingga saat ini, Lantamal 9 beserta jajarannya telah melaksanakan vaksinasi sebanyak kurang lebih 9.100 peserta vaksin COVID-19. Hal ini semakin memicu semangat tim vaksinator Lantamal 9 untuk membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan menggelar serbuan vaksin di Room Kital Dr. FX Suharjo Ambon. Hujan yang turun dari malam hingga pagi hari tidak menyurutkan semangat peserta vaksin yang datang silih berganti untuk mendapatkan pelayanan suntikan vaksin virus corona di posko COVID-19 Room Kital Dr. FX Suharjo. Gelaran vaksin hari ini didominasi dari para pemudik yang baru pulang dari kampung halaman di Pulau Seram mulai dari usia 18 hingga 55 tahun. Sementara itu tujuan pemberian vaksinasi booster tidak lain untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh serta memperpanjang masa perlindungan. Saat ini penerima vaksinasi booster masih pada usia 18 tahun ke atas yang telah mendapatkan vaksinasi primer dosis lengkap minimal 6 bulan sebelumnya. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia maju, Jalan Sweva Jaya Mahi, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.